Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk minggu ke-10. Finally sudah mendekati 2 angka minggu pertemuannya. Berarti no longer gitu ya. Mata kuliah ini akan selesai. Happy nggak? Oke, di pertemuan ke-10 sesuai dengan silabus kita akan belajar tentang deep water model, yakni WaveWatch 3. Mungkin nggak begitu banyak karena beberapa udah disampaikan di praktek dan sedikit gitu ya di pertemuan sebelumnya. Mungkin nanti sisanya bakal lebih ke kilowatt gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk layout hari ini lumayan banyak karena memang agak pack. Meskipun kayak gitu insya Allah nggak banyak-banyak juga gitu ya, dan masih bisa diterima lah kayak gitu. Diawali dengan history development, kemudian what is new in versi 6.07, meskipun kemarin sudah saya jelaskan kita menggunakan 3.14. Kemudian terkait flowchart atau komponennya, kemudian ada WW3 parameterization. Finally balik lagi ketemu lagi dengan kata-kata ini, parameterization. Kemudian spectrum concept of WW3 gitu ya. Kemudian terakhir output dan products dari WaveWatch 3. Oke, langsung aja. Nah, WW3 History Development mungkin udah banyak tahu kali ya, karena di 2 paper yang sudah tadi diobrak-abrik sudah ditelaah bahwa WW3 ini dibuild gitu ya, dibangun oleh seorang, saya nggak tahu tapi sepertinya yang saya yakini dia adalah orang Belanda, namanya Hendrik Tolman gitu ya, Hendrik Tolman, dan dia menciptakan 1989 itu sebagai disertasinya di TU Delft. Di TU Delft, sayangnya waktu saya kesana saya nggak ngambil pemodelan laut gitu ya, ngambil pemodelan atmosfer. That's why saya selalu bilang it's out of my comfort zone, but I'm doing my best kayak gitu. Jadinya, nah pada tahun pertama gitu ya, first generationnya itu di develop sama Hendrik Tolman untuk disertasinya di TU Delft. Nah pada waktu first generation ini everything still simple gitu ya, jadi masih simple source term gitu ya. Kan kalian tahulah bahwa ini ya perubahan terhadap waktu, atau misal bisa dibilang adalah two dimensional wave spectrum gitu ya, terhadap waktu, jarak, koordinat, frekuensi, direction, kemudian koordinat dalam X atau geografik dan waktu, itu kan adalah source function gitu ya. Nah pada generasi pertama itu masih simple source, jadi source-nya itu masih ada source input, yakni source angin aja gitu ya, gak ada itu yang namanya nonlinear interaction. Kemudian tahun 1992 gitu ya, second generation itu dibangun masih sama Hendrik Tolman, cuman saat ini dia sudah bekerja di NASA, makanya dibilangnya kalau ini itu dibangun di TU Delft, kalau ini dibangun di NASA gitu ya. Nah untuk yang second generation ini sudah ada ditambahkan nonlinear interaction gitu ya, baik antara gelombang maupun gelombang dengan angin. Baru tahun 2002 hingga sekarang itu kita menggunakan third generation. Dia udah sangat kompleks banget gitu ya, explicitly represent all physics relevant for development of the sea state in two dimension. Jadi semua proses fisik yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan gelombang pada laut itu diperhitungkan gitu ya. Proses ya meskipun nggak sekompleks sekarang karena selalu ada pertambahan gitu ya, cuman dia setidaknya sudah ada nonlinear interaction, sudah ada dissipation gitu ya, dan sebagainya. Nah kemudian dari 2002 ini gitu ya, berawal dari 1999 sih itu sudah ada WW3 versi 1.18 nya gitu ya. Kemudian tahun 2002 dia launching
ini udah ada improve-nya gitu ya, improve core model, spatial wave propagation, kemudian ketika ada island itu yang nggak bisa di resolve udah bisa di resolve perhitungannya gitu ya. It takes time gitu, dari pertama kali dia meluncur tahun 2002 hingga sekarang it's been 17 years gitu ya. Model gelombang ini juga berkembang kayak gitu. Nah kalau kalian lihat dari timeline gitu ya, coba lihat yang paling lama gitu ya, yang paling lama itu adalah dari 2002 ke 2009. It needs 7 years of period gitu ya untuk membangun WW 3.14 gitu. Nah di 3.14 ini everything has been upgraded gitu ya. Jadi semua fisiknya di-upgraded, numericsnya, output parameternya ditambah dan sebagainya gitu. That's why gitu ya. Ini mungkin bisa dibilang spekulasi, cuman itulah kenapa gitu ya alasannya. Mungkin BMKG masih menggunakan 3.14 karena memang dia udah sangat robust gitu ya. Setidaknya dia sudah memperhitungkan adanya showing atau adanya influence dari bottom floor gitu ya, si bottom gitu ya, bottom sea dasar laut. Jadi seperti itu. Apakah kemudian berhenti? Enggak, sebenarnya dia terus berkembang gitu ya. Selain dia sudah bisa merasakan sea floor tadi, bottom sea, berarti ada efek showing di sana, ada efek pendangkalan. Dia juga mulai memperkenalkan unstructured grids, yang ini itu sebelumnya hanya ada di di model gelombang laut dangkal gitu, karena memang WW3 awalnya itu dibuat untuk laut dalam gitu ya, seperti yang ada di paper yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada perbaikan gitu ya, 2014 WW3 sudah bisa menghitung unstructured grids gitu ya. Jadi misal kayak gini gitu ya, kalau ini adalah pulaunya gitu ya, kalau dulu WW3 itu kayak gini gitu ya, misal seperti ini gitu ya, kalau ini gridnya teratur. Nah grid-grid yang dia nggak satu grid ini pasti kosong nilai datanya gitu ya. Nah sekarang karena sudah unstructured grids gitu ya, dia mengikuti kontur dari bathymetrinya. Kemudian berkembang gitu ya, ditambahkan adanya iSource pada 5.16, dan terakhir tahun kemarin tahun 2019 itu udah ada versi 6.7-nya gitu ya. Ada tambahan fisik dan numerical, cuman dia minor saja. Untuk mengenai pertambahannya atau mengenai guidance-nya bisa dilihat, linknya saya kasih di video description. Itu sejarah singkat dari WW3 History Development. Dan to be honest gitu ya, apa yang bisa kita pelajari di sini, yakni satu gitu ya, bahwa ketika kalian itu memiliki suatu karya, memiliki hak cipta, you have a patent gitu ya, kamu punya paten, dimanapun kamu bekerja, afiliasi kamu ikut ke bawah gitu ya. Sama seperti Tolman first generation diakui sebagai modelnya TU Delft, karena memang Tolman lagi di TU Delft. Kemudian di second generation dia punya NASA, karena pada saat itu dia bekerja di NASA, dan hingga sekarang third generation dia itu patennya di NCIP gitu ya, National Center Environmental Prediction, karena memang Tolman bekerja di sana. Cuman kalau dari guidance, nah setiap version ini kan ada guidance-nya gitu ya, ada technical guidance-nya gitu ya. Ya saya pernah bacanya yang 2.2, 3.14 sama 6.7 gitu ya. Kalau tidak salah 2.2 sama 3.14 ini author belongs to Tolman. Cuman dari 6.07 itu sudah bukan Tolman lagi, tapi dibilangnya adalah WW3 Development Groups. Saya tidak tahu apakah Tolman sudah pensiun atau bagaimana gitu ya. Cuman itu akhirnya jadi hak patennya si NCIP gitu ya. Artinya apa? Bahwa ketika ilmu itu kita bagikan, ilmu itu kita share, nggak kita pendam sendiri, dan dia bisa bermanfaat buat orang lain, insya Allah gitu ya, itu bisa tetap dikembangkan. Jadi seperti itu, karena percuma juga gitu ya punya ilmu banyak kalau disimpan sendiri. Dan to be honest gitu ya, kalau saya boleh cerita, sebenarnya dibandingkan model atmosfer, Indonesia tuh udah jago banget gitu ya terkait model laut. Karena dulu
waktu saya masih masuk AMG gitu ya, karena dulu AMG itu ada dosen, saya nggak tahu kalian sempat diajar atau enggak, sama Bapak Suratno. Beliau itu dulu pejabat di BMKG. Nah, beliau itu dulu mengembangkan model laut sendiri untuk Indonesia. Saya lupa namanya apa gitu ya, tapi waktu saya masih tingkat 1 atau tingkat 2 sempat diajari terkait model itu. Cuman nggak lama BMKG ada kerjasama atau apa gitu ya, akhirnya berpindah ke WaveWatch 3. Pindah ke WaveWatch 3 dan model itu berhenti gitu. Nah, yang saya tahu sayangnya model itu hak patennya memang ke bapak itu, dan memang tidak nggak diturunkan gitu, ilmunya nggak diturunkan, jadi memang berhenti gitu. Jadi sayang sekali, jadi kayak gitu. Padahal mungkin gitu ya bisa lebih dikembangkan, andai saja kita tahu atau kita diberi kesempatan untuk belajar. Jadi seperti itu. Kemudian, nah apa sih yang baru di 6.07? Meskipun mungkin kita masih menggunakan 3.14, cuman tetap secara teori saya akan kasih sesuai dengan apa yang ada gitu ya, sesuai dengan yang update gitu. Nah, di 6.07 ya masih sama, ada suku propagation, namanya juga gelombang, pasti dia merambat gitu ya. Nah, kalau source termnya ada tambahan, yakni ada CS interaction, dan kemudian ada penambahan juga proses interaksi antara udara sama laut kayak gitu. Jadi nanti diperhitungkan flux antara udara sama lautnya. Nah, source-nya kalau yang di bukunya jurnal reviewnya si Thomas yang tadi 2015 itu masih simple banget gitu ya, hanya terdiri dari 3, yakni input, kemudian nonlinear interaction dan dissipation. Nah, kalau ini udah sangat banyak gitu ya. Kalau awalnya cuman ini doang gitu ya, sekarang udah semakin banyak fisik yang diakomodir gitu ya. Apa aja gitu ya. Nah, ini untuk integral growth characteristic pasti dia butuh source income dan dissipation gitu ya, source and sink. Ada dari wind input yang dia bergantung pada kecepatan atau kekuatan angin, kemudian ada transfer dan gaya momentum gitu ya antara atmosfer dan ocean karena ada proses timbal balik ini gitu ya. Kemudian ada negative input, wet capping itu busa putih gitu ya, kalau dilihat kita gitu ya, busa putih kalau ketika ombak menghantam sesuatu gitu kan ada busa putih. Nah, itu karena adanya wave breaking gitu ya. Nah, itu termasuk sink yang mengurangi ketinggian gelombang. Kemudian ada juga swell dissipation gitu ya. Jadi adanya interaksi dengan oceanic turbulence, karena kan oceanic sendiri itu juga punya turbulensi gitu ya, dia punya salinitas, dia punya arus gitu ya, dan gelombang itu kan hanya yang ada di permukaan atasnya saja gitu, makanya dia ada interaksi juga dengan oceanic turbulence. Nah, selain ini gitu ya banyak banget, ada nonlinear interaction, kemudian ada iceboat gitu ya, artinya adanya interaksi antara gelombang sama bottom friction. Kemudian ada depth induced breaking gitu ya, bahwa kedalaman dari ocean itu juga bisa mempengaruhi pecah gelombang. Kemudian ada triad nonlinear interaction yang terkait sama gelombang. Kemudian ada gelombang yang dia discateringkan karena adanya friction atau gesekan di bagian bawah laut gitu ya. Kemudian ini yang baru juga ada interaksi antara gelombang dengan es gitu. Kemudian ini juga dimasukkan gitu ya, kalau sebelumnya reflection, refraction, diffraction itu untuk gelombang laut dangkal, ini juga sudah dimasukkan di 6.07 adanya refleksi gelombang kayak gitu ya, karena kan gelombang itu kan ketika dia menabrak sesuatu kan pasti direfleksikan gitu ya. Nah, itu sudah ada refleksinya gitu ya, apabila dia misal ketemu offshore line, misal ini adalah pantai atau garis pantai, kalau gelombang ini kan pasti dia dipantulkan gitu ya. Atau misal ketika ada kapal gitu ya, ada kapal terus ada gelombang, pasti kan dia akan ada yang dipantulkan. Atau misal kapal itu floating object gitu ya, sama. Nah, ini yang baru juga as user gitu ya. Jadi ini adalah source atau sink yang mungkin ditambahkan sama
atau ditambahkan sama user. Itulah kenapa experience user itu penting banget gitu ya. Pengalaman yang dimiliki oleh user itu penting banget untuk mengetahui keadaan nyatanya di lautan gitu ya, karena model kan ya just model gitu ya, dia nggak akan bisa di running, nggak akan bisa bekerja tanpa kendali manusia gitu ya. Makanya user yang berpengalaman itu penting banget terkait development dari si modelnya, sama seperti tadi review artikel yang sudah kita bahas. Nah kemudian terkait flowchartnya gitu ya, semoga kalian terbiasa dengan flowchart seperti ini. Ini artinya adalah data gitu ya, ini adalah proses, dan ini adalah data yang disimpan gitu ya, stored data, dan ini adalah dokumen gitu. Nah di sini kita punya data bathymetry yang insya Allah sudah bathymetry yang insya Allah akan kita bikin nanti di praktikal gitu ya, di GridGen. Jadi kita nanti bikin bathymetry-nya. Kemudian kemarin kita sudah download 10 meter angin 10 meter gitu ya, angin di ketinggian 10 meter sebagai data inputan. Nah ini sebagai data, nah, meskipun kita kemarin cuma nyoba angin yang 10 meter, boleh banget kalau kalian bisa menambahkan surface temperature atau air temperature atau ice concentration gitu ya, dimasukkan ke dalam modelnya. Ini prosesnya ini adalah model WW3 gitu ya. Nah di model WW3 ini ada apa aja gitu ya, pasti dia ada perhitungan wave propagation gitu ya, ada yang grid circle. Ingat yang kemarin ketika dia ini adalah daerah fetch gitu ya, kemudian ini adalah grid circle, itu adalah kapan dia dihitung sebagai swell gitu ya, ini grid circle. Kemudian ada yang namanya dispersi gitu ya, kapan gelombang itu didispersikan gitu ya. Dan kemudian dalam wave model ini juga ada yang namanya physics atau parameterization gitu ya, terkait sama growth and decay yang tadi sepanjang abad itu ya, ada source dan sink income, itu dihitung semua di dalam wave model. Keluarlah dia full spectra wave field forecast gitu ya, outputnya. Nah nanti outputnya ini baru bisa di display atau diinterpretasikan ketika dia sudah dalam bentuk dokumen atau file gitu ya, dimana bisa dalam bentuk maps atau spectrum field gitu yang siap untuk jadikan bahan pembuatan perakiraan gelombang atau analisis gelombang. Jadi ini terkait flowchartnya. Nah, parameterization apa sih yang diparameterisasi gitu ya? Pasti yang tadi sebanyak itu gitu ya, yang SS-nya tadi gitu ya. Nah, pastinya parameterisasi adalah important physics for wave growth and decay. Jadi dia adalah proses fisik yang dia berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pelemahan gelombang gitu ya. Ya, bukan pelemahan sih, tapi kayak decay, berkurang gitu ya, atau ya berkurang gitu ya. Nah parameterisasinya ini berbeda-beda setiap bukan kondisi ya, setiap area di lautan, karena di lautan itu kan kedalamannya pun juga berbeda gitu ya. Nah kalau yang di deep water gitu ya, ini misalnya yang warna biru ini ya, yang deep water biru tua, nah itu ada yang namanya interaksi antara angin dan gelombang, kemudian ada interaksi antara gelombang, dan kemudian ada wave break gitu atau gelombang pecah, kemudian disipasi, karena kan ya di sini pun gelombang juga bisa pecah gitu ya, bisa pecah dan kemudian ganti menjadi swell misal seperti itu. Kemudian di on the continental shelf gitu ya, dia sudah dia laut dalam tapi dia sudah mulai dangkal karena dia sudah nih continental shelf gitu ya. Jadi dia sudah merasakan daratan, cuman bukan di beneran daratannya gitu ya. Nah itu sudah ada apa saja yang bikin dia growth atau decay gitu ya, itu adanya perubahan terhadap wave direction gitu ya, karena sudah merasakan bottom sea gitu ya, makanya dia ada perubahan wave direction. Kemudian ini sea floor influence atau tadi bottom sea influence gitu ya, bahwa gelombang kemungkinan bisa kehilangan energi atau nggak kehilangan si energinya berkurang. Nah kemudian yang terakhir ya pasti gitu ya, in the surf zone, yakni tepi pantai yang sudah benar-benar mau mendekati daratan. Nah ini sudah merasakan swelling atau efek pendangkalan gitu ya.
karena sudah jauh banget gitu ya, dari yang berapa ribu meter gitu ya, tiba-tiba masuk ke pantai semenanjung atau Teluk, itu kan udah ngerasain shoaling gitu ya. Nah karena ini nanti kaitannya insya Allah kan saya jelaskan gitu ya, atau mungkin sudah tahu gitu ya, karena ketika di surf zone waves turn bigger gitu ya, karena energinya sama gitu ya, panjang gelombangnya makin pendek, otomatis tinggi gelombangnya makin naik ketika dia bertemu dengan daratan. That's why di surf zone waves turn bigger gitu ya, jadi lebih tinggi gitu ya. Nah kebanyakan completely decay atau berkurang gitu ya, atau energinya sangat lemah. Karena apa? Karena adanya wave breaker near coastline. Entah dia karena emang shoaling pendangkalan gitu ya, atau mungkin ketemu pemecah karang, atau misal memang kontur pantainya yang dia itu karang gitu ya, makanya dia hilang gitu ya, decay. Nah kemudian setelah itu kita masuk ke basic concept. Nah basic concept dari WW3 ini adalah mengacu pada wave spectrum gitu ya, spektrum gelombang. Nah pada gelombang pada laut dalam gitu ya, pada laut dalam gitu ya, perhitungan gelombang itu nggak peduli dengan fase relationship between component of the wave spectrum. Nah dia itu dia tuh lebih ke individual spektrumnya gitu ya, dan dia lebih tertarik untuk menghitung ketinggian dan rataan dari periodenya. Nah biasanya gitu ya, typical wave model gitu ya, itu mendeskripsikan spektrum, mendeskripsikan spektrum pada satu grid model gitu ya, yang memiliki beberapa komponen. Nah misal nih kayak gini ya, ini kan misal modelnya gitu ya, ini kan satu grid. Nah satu grid ini ada satu spektrum. Spektrum itu seperti apa sih gambarnya? Nah seperti ini adalah contoh blank spektral misal kayak gitu ya. Nah ini over different komponen. Komponennya apa aja sih? Yang pasti dia punya frekuensi, punya direksi, dan punya period gitu ya. Taunya dari mana gitu ya? Dari sini. Dalam satu lingkaran ini gitu ya, dalam satu lingkaran ini itu dia sebenarnya terbagi menjadi frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi. Frekuensi rendah terletak di mana? Di dalam lingkaran. Frekuensi tertinggi terletak di luar lingkaran, dan period berbanding terbalik dengan frekuensinya. It's mean di sini frekuensinya rendah, periodnya tinggi, dan kebalikannya gitu ya. Di sini frekuensinya tinggi gitu ya, periodnya rendah. Nah kayak gitu. Nah kemudian gitu ya, sesuai dengan mata arah angin dia ada north, east, south, and west gitu ya. Dalam satu spektrum itu terdiri dari banyak bin. Bin itu yang mana? Ini loh gitu ya, kecil-kecil ini loh. Bagaimana kita tahu binnya gitu ya? Kita lihat aja berapa frekuensi gelombang yang ada pada satu spektrum gitu ya. Misal dari sini antara 0,035 hingga 0,51 dia dibagi menjadi beberapa bin gitu ya. Misal dia dibagi menjadi 29 bin, berarti ada 29 lingkaran gitu ya, ada 29 lingkaran. Kemudian dalam satu lingkaran gitu ya, ini kan 360 derajat gitu ya, 360 derajat dia dibagi menjadi berapa? Misal jadi 24 bin, berarti antara north ke east dia ada 6 direction gitu ya, berarti full ada 24 gitu ya. Berarti dalam satu spektrum ini ada 29 kali 24 bin. Berarti dalam satu spektrum dia memiliki 696 bin. Apa gunanya bin-bin ini gitu ya? Bin ini gitu ya, pada WW3 gitu ya, setiap bin itu memiliki atau memegang wave energy, yang dimana gitu ya, wave energy ini yang menentukan tinggi rendahnya gelombang laut gitu ya, tinggi gelombangnya tinggi rendahnya gelombang tinggi gelombang laut gitu. Nah model itu gitu ya, model itu adalah mengikuti atau men-track gitu ya energi ini setiap waktu, setiap time step, dan setiap gridnya, karena kan satu spektrum ini satu grid gitu ya. Nah sedangkan satu grid ada banyak bin, dan setiap bin memegang wave energy gitu ya, itu di track pada
00 gimana, T0, T plus 1 gimana, T plus 2 gimana, secara temporal dan spasial dia geraknya seperti apa gitu ya. Ketika model sudah selesai di running gitu ya, nah kemudian spectrum for selected gate point is downloaded and contours are drawn for wave energy. Kan sudah tahu gitu ya. Nah akhirnya di situ di track mana sih spektrum yang mengandung gelombang laut tertinggi gitu ya, gelombang laut tertingginya. Nah maka itu yang dihitung sebagai rataan dari si gelombang. Abstrak, mari kita belajar lebih abstrak lagi. Enggak. Jadi ini misal dalam satu spektrum yang tadi gitu ya, bahwa satu spektrum ini memegang wave energy. Nah, ini gitu ya. Nah, shaded area yang warna shaded color ini adalah wave energinya. Misal gitu ya, di mana biru ini adalah nilainya rendah, yang warna merah ini nilainya tinggi. Gampangannya seperti itu gitu ya. Sayang nggak ada color barnya. Kemudian gitu ya, dari sini apa yang bisa dilihat gitu ya? Yang bisa dilihat adalah pertama ini bahwa ada gelombang yang dia memusat gitu ya, memusat di sini. Memusat di sini ini artinya apa? Energi dalam white box. Kita lihat ini kan yang warna-warna ini mengartikan energi gitu ya. Nah, kita lihat coba ini. Berarti di sini ada 4 energi yang terkumpul. 1 2 3 4 gitu ya. Kita fokus coba di energi yang dikotakan putih. Energi yang dikotakan putih ini dia terlihat bergerak ke arah southeast direction. Taunya dari mana tadi? North east south gitu ya. Dia arahnya ke sini. Berarti dia antara southeast direction gitu ya. Kemudian bagaimana dengan energinya gitu ya, dengan magnitude energinya? Kita lihat dia memiliki frekuensi yang rendah ke sedang, tapi dengan period yang juga enggak masih sama gitu ya. Maksudnya periodnya kan antara cuman bedanya ini doang gitu ya. Artinya antara magnitude si energi gitu ya, frekuensi energi sama periodnya itu seimbang. That's why di sini dibilang well organized. Memang ada yang enggak well organized, ada yang dia chaos banget. Contohnya adalah yang kotak hitam. Kenapa dikatakan chaos gitu ya? Lihat, gelombang pertama arahnya ke sini, enggak masalah gitu ya. Berarti dia antara southwest gitu. Nah, sedangkan di sini kita lihat wave energinya gitu ya. Wave energinya besar banget dibandingkan ini, dia sampai warna merah dan dia mengokupai area antara period rendah hingga period tinggi. Artinya apa gitu ya? Berarti dia chaos banget. Berarti dalam satu period gitu ya. Ini bukan dalam satu period sih. Antara period ini gitu ya, terdapat wave energy yang sangat kontras. That's why di sini dibilangnya more chaotic and distributed over wide range direction and frequency. Kalau ini kan jelas gitu ya, frekuensinya ke arah sini, ini seperti ini gitu ya. Jadi distribusi wave energinya itu pada jarak periode yang lebar gitu ya. That's why dia dikatakan chaotic gitu ya, chaos. Berarti di sini gelombangnya chaos gitu. Terus implikasinya gitu ya. Nah, implikasinya adalah pada spectral plot gitu ya, itu lebih kualitatif daripada kuantitatif, karena kita melihat energinya seperti ini. Energinya seperti ini. Artinya apa? Chaos. Kalau kayak gini, well organized kayak gitu. Kok ini terpusat gitu ya. Di titik ini, tapi dia gerakannya nggak begitu kelihatan gitu ya, karena misal dia di sini kayak gitu misal. Nah, dalam satu spektrum gitu ya, at least dia itu memiliki 4 wave field gitu ya. Memiliki beberapa wave field, dan contohnya yang di sini ini adalah memiliki 4 wave field. 1 2 3 4. Nah, kalau kalian gitu ya punya nilai seperti ini gitu ya, kira-kira nih, kalau yang tingginya 0,7 dilihat dari wave energinya, kan tadi wave energy itu yang mempengaruhi tinggi gelombang gitu ya. Nah, dilihat dari wave energinya, kira-kira wave field yang mana sih yang merepresentasikan ini? Dia memiliki period yang tinggi, tapi tinggi gelombangnya sedang gitu ya, tinggi gelombangnya sedang. Contohnya yang mana?
nggak interaktif sih ya, jadinya ya udah saya jawab aja lah ya. Ini adalah contohnya yang ini. Kenapa? Karena dia periodnya tinggi. Masih ingat di sini ini T periodnya tinggi, VF-nya rendah gitu ya. Wave energinya di sini wave energinya warnanya merah gitu ya, tinggi 0,7 tapi tidak setinggi pink kayak gitu ya, misal gitu ya. Warnanya merah dan periodnya tinggi. Kemudian yang kedua, ini tinggi gelombangnya 1,4 gitu ya, dan dia periodnya tinggi banget. Udah jelas gitu ya, dimana pasti yang ini gitu ya, karena dia sampai ungu banget dan periodnya tinggi banget gitu ya. Berarti dia gelombang yang apa sih istilah katanya, gelombang yang suddenly tinggi gitu ya, karena dia periodnya cepat langsung tingginya brak gitu ya. Jadi dia kayak puncaknya, kayak puncaknya gitu ya, kayak puncak gelombangnya kayak gitu. Kemudian ini juga ada HS-nya 1,4 tapi periodnya rendah. Contohnya yang mana? Ya pasti yang ini gitu ya. Kenapa di sini tinggi gelombangnya padahal nggak sampai pink tapi kok sama-sama 1,4 gitu ya? Karena dia terdistribusi rata gitu ya. Jadi dia average-nya gitu. Nah, dia cukup rendah karena dia mendekati ini apa namanya, edge of the spectrum. Nah, kemudian ini adalah yang ini gitu ya. Jadi gelombangnya rendah dan periodnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi tahu gitu ya. Nah, emang apa fungsinya? Nah, itu fungsinya nanti ketika kalian memasukkan ke dalam spectral bulletin. Ini ada cuman contoh aja saya bilang, ini contohnya di Borneo gitu ya, untuk tanggal 16 November 2020 ini, tapi nggak ada kaitannya, ini cuman saya ngambil headernya aja gitu ya. Kalau kalian dapat spektrum seperti ini, gimana cara masukinnya ke spectral bulletin gitu ya? Masukin aja, misal harinya 2020 11 16 jam 00 UTC, berarti jam 16 tanggal 16 jam 00 gitu ya. Nah, HST ini adalah tinggi atau overall wave height gitu ya, dari semua spektrum ini gitu ya. Kira-kira overallnya atau average-nya tuh berapa gitu ya. Misal di sini adalah 2,2 gitu ya, 2,2. Nah, dia terdiri dari berapa wind field? Itu ada 4 gitu ya. Ada 4 wind field. Ada 4 wind field. Nah, kemudian ini adalah HS ini apa gitu ya. Dia adalah diisi dengan tinggi gelombang tertinggi, kemudian TP tertinggi gitu ya, 15,9. Arahnya di mana gitu ya? Directionnya berarti kan yang ini ya. Directionnya berarti yang ini sekitar 16 derajat. Kemudian HS yang kedua yang ini yang merah ini kan gitu ya. Jadi ini 14, TP-nya adalah 7 gitu ya. Gelombangnya arah berapa? Arah ke sini 260-an sekitar itu. Kemudian yang ketiga gitu ya, 0,7 gitu ya. 0,7 ininya berapa? 13,5. Dia ketinggian ininya berapa? Sekitar 109 sekitar ini ya, sekitar ya 200-an lah, 200-an. Kemudian yang terakhir ini. Jadi spectral bulletin ini ngambilnya dari si informasi dari si spektrumnya gitu ya. Spektrumnya diambil dari mana ya? Dari titik yang diinteresin gitu ya, seperti kayak Borneo. Nah, kalau interestnya di Borneo berarti yang diambil adalah spektrum di grid Borneo, misal seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya, meskipun dalam satu grid ini ada satu spektrum, kenyataannya ketika dia sudah komplit gitu ya, apakah spektrum ini semuanya diambil informasinya? Tidak gitu ya. Jadi dia hanya diambil ketinggian signifikannya, yakni sepertiga dari highest gelombangnya gitu ya. Jadi mana yang paling tinggi diambil sepertiganya, itu yang akan muncul di map sebagai HS, misal seperti itu. That's why gitu ya, kalian nggak akan lihat di sini spektrum dengan warna yang beda-beda, kontras nggak seperti itu, tapi sudah smoothly gitu ya, karena diambil dari HS masing-masing spektrum. Jadi seperti itu. Semoga dapat dipahami bagaimana sih cara WaveWatch 3 bekerja. Nah, udah sampai basic konsep, berarti kan hasil dari runningan itu keluar output gitu ya. Nah, ini outputnya berdasarkan 6.07, berarti yang udah banyak banget, yang udah paling update gitu ya. Nah, di sini udah banyak banget gitu ya. Kalau kalian mengaktifkan tuh bisa keluarnya bisa banyak gitu, meskipun nanti 3.14 itu juga
lumayan banyak keluarannya, cuman nggak sebanyak ini gitu ya. Ini contohnya ada forcing field gitu ya, ada ini mean water depth, ada mean current velocity, ada mean wind speed, kemudian ada RC temperature dan sebagainya. Kemudian ada standard wave parameter gitu ya, ada significant height, kemudian mean wavelength, mean wave period, mean wave direction, maximum wave height dan sebagainya. Ada spectral parameter, spectral partition, atmosphere wave layer gitu ya. Jadi ada gaya kecepatan gesekan itu juga ada di yang baru outputnya gitu ya. Kemudian ada wave ocean layer, wave bottom layer, kemudian ada spectrum parameter, numerical diagnostic gitu ya. Jadi keluar juga tuh CFL number, masih ingat kan CFL number, Court-Lewis ya, yang itu loh perbedaan antara dx dan dt. Nah, kemudian ada time step yang digunakan berapa, intinya adalah informasi tentang si running gelombangnya. Kemudian ada user define parameter, jadi kalau kalian ini istilahnya adalah diagnostik gitu ya, diagnostik parameter. Jadi kalau kalian merasa masih kurang nih, kalian bisa menambahkan menambahkan parameter yang mungkin belum dihitung di sana. Dan termasuk deriv parameter ini juga diagnostik juga, misal apa gitu ya, bisa didekati dengan produk-produk ini gitu ya. Kalian bisa mendefine produksi output ini gitu ya, kalian bisa mendefine variabel baru sesuai dengan yang disediakan. Nah, kalau ini udah outputnya, bagaimana post processingnya gitu ya. Ini adalah contoh post processingnya, saya ambil dari websitenya BMKG gitu ya, valid tanggal 17 jam 00 gitu ya. Kapan sih? Besok ya? Kok besok sih? Hari ini ya, hari Selasa sih ya, karena ini videonya juga untuk orang yang hari Kamis. Jadi ini tanggal 17. Nah, di sini adalah hasil runningan WaveWatch milik BMKG. Nah, ini bandingkan dengan yang punyanya si OC gitu ya. Sama-sama tanggal 17 gitu ya. Cuman di sini ini warnanya sampai merah kecoklatan gitu ya. Sekitar 3,5 hingga 4 di sini, hijau ke sini. Ini antara ini 2 sampai 3. Apa yang bikin beda gitu ya? Pertama resolusi gitu ya. Dia pasti lebih high res. Taunya high res bagaimana gitu ya? Kelihatan sekali gitu ya antara gradasi warnanya dengan yang ini. Karena memang dia domainnya jauh lebih besar gitu ya. Domainnya si Australia jauh lebih besar, pasti untuk menekan computation resource dia resolusinya di perkasar. Jadi kayak gitu. Nah, ini kalau ini asli keluaran dari, kalau tadi saya ambil dari BOM sama BMKG, ini saya ambil langsung dari websitenya NOAA. Websitenya NOAA nggak sih? Polar.ini dah. Polar.noaa.gov. Jadi dia websitenya NOAA gitu ya. Nah, di sini ini adalah titik-titik di spektrumnya, titik-titik yang di spektrum ini ya. Ini salah satunya, nanti ini yang saya buletin. Nah, ini adalah spektrum di Borneo gitu ya. Di Borneo yakni pada 3 derajat dan 123 bujur timur. 3 derajat lintang utara dan 123 bujur timur gitu ya. Berarti titik ini merepresentasikan satu spektrum di sini. Ketika diambil seperti ini loh hasil spektrum di Borneo pada jam 00, 0 ini, 0 ini dan 0 ini gitu ya. Dari sini kita ketahuan gitu ya bahwa gelombangnya arahnya ke sini. Cocok kan? Ini yang gelombangnya arahnya ke sini di titik itu gitu ya. Kemudian ini adalah source termnya. Kalau tadi itu adalah spektrumnya plus spektrum diambil gitu ya. Kita pengen lihat wind field-nya ada berapa gitu ya. Ternyata wind field-nya di sini cuma 1 doang gitu ya. Otomatis dia nilai tertingginya adalah ini gitu ya. Wave energinya 1. Lebih seragam gitu ya. Kemudian ini adalah source termnya. Source termnya itu adalah apa aja sih fisik yang mempengaruhi di sana dalam satu spektrum. Misal spektrum ini pada jam 16 November jam 00 gitu ya, ini adalah wave energinya. Oh, ternyata dari wind itu segini gitu ya. Windnya nggak begitu berpengaruh karena warnanya biru. Nah, yang berpengaruh apa gitu ya, ini nonlinear interaction, ada interaksi nonlinear di sana dan tidak ada disipasi. Jadi bisa diketahuan gitu ya, wave spektrum ini gitu ya, bahwa wave satu spektrum ini apa sih yang mempengaruhi gitu ya. Ternyata wind mempengaruhi tapi tidak begitu signifikan. Yang paling signifikan adalah adanya interaksi antar gelombang yang bikin dia gelombangnya jadi tinggi, misalnya seperti itu.
Nah, di sini juga dijelaskan juga kecepatan arusnya berapa, tinggi gelombangnya berapa gitu ya. Ini cuman adanya di polar NOAA gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari spektral bulletinnya. Sama untuk Borneo, dan ini adalah titiknya yang tadi saya bilang 3 derajat lintang utara sama 123 derajat bujur timur gitu ya, untuk 16 November jam 00 UTC gitu. Ini adalah untuk per jamnya gitu ya. Kan jam 16.00 ini adalah sebenarnya kan banyak gitu ya. Ini adalah gabungan dari per jamnya itu. Nah, ini misalnya adalah informasi per spektrumnya. Sama seperti itu. Ini cuman bacanya sama kayak yang tadi saya jelaskan gitu ya, bahwa dalam suatu spektrum dia ada berapa sih kayak gitu. Oke, we come to the summaries. Wave watch history development gitu ya. Every generation work for physics process gitu ya, bahwa setiap version itu pasti ada pembaharuannya, dan mostly itu untuk proses fisiknya, karena kita tahu gitu ya, tadi sudah belajar di sudah di review juga di papernya gitu ya, bahwa salah satu consideration dari numerical weather gitu yang bikin beda adalah physics gitu ya, adalah perhitungan dari physics atau representatif dari physics, sama antara atmosfer sama gelombang itu sama gitu ya. Nah, kemudian 3.14 why kita masih menggunakan, karena dia the longest update, dia paling lama banget update-nya gitu ya, dan most improvement, termasuk salah satunya memasukkan shallow water include gitu ya. Terus kemudian dia juga bisa menghitung multi-grid. Kemudian performance-nya gitu ya, WW3 ini perform propagation of wave energy integration of source and sink tadi gitu ya, bahwa perubahan wave spectrum gitu ya, itu terkait sama source dan sink-nya, di mana wave spectrum ini direpresentasikan sebagai wave energy dalam satu spektrum. Kemudian akurasinya gitu ya, akurasi dari model itu tergantung dari forcing parameter, kemudian tipe parameterisasinya, numeriknya, dan sebagainya. Ini tadi yang sudah dibahas di review paper gitu ya. Dan computationalnya gitu ya, most on numeric and some physics process selection gitu ya. Jadi tergantung dari numerik sama physics yang digunakan gitu ya. Ya kurang lebih sama dengan model atmosfer. Nah, untuk basic konsepnya WW3 ini pakai wave spectrum, tadi sudah dijelaskan, over frekuensi dan direction gitu ya, termasuk period juga gitu ya. Nah, distribusinya dia bergantung pada wave energinya, karena tadi sudah dibilang bahwa setiap bin itu memegang wave energy kayak gitu. Nah, dia berdasarkan frekuensi dan directionnya. Kemudian dari satu spektrum ini ketika dia diambil gitu ya, ketika model selesai running gitu ya, satu spektrum dia hanya diambil dari significant height-nya gitu ya, the highest one third of wave in the spectrum. Nah, untuk outputnya tuh banyak banget, ada forcing field tadi, ada HS, ada apa aja sih tadi, banyak gitu ya. Kemudian untuk products-nya ada bentuk map, ada bentuk spektrum, source term, sama spektral bulletin, tergantung mana yang mau digunakan untuk konsiderasi membuat perakiraan gelombang atau analisis gelombang. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks and see you next time.